Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Syaka. Halo teman-teman, gimana nih keadaan di pertengahan Januari nih teman-teman? Bagi yang sudah gajian, mungkin sudah mulai aman-aman aja ya teman-teman, dompetnya sudah diisi-isi lagi, terus isi lagi anggarannya untuk bulan Februari. Tapi nih teman-teman, buat gajiannya yang buat akhir bulan banget ataupun di awal-awal bulan ya, tanggal 1 atau tanggal 2 kayak gitu, rasanya harus bersabar banget beberapa hari lagi ya. Disabarin ya anggarannya ya, semoga anggarannya bisa budgetnya yang ada di dompet cukup sampai menjelang gajian ya teman-teman. Dan maaf nih sebelumnya teman-teman, sebenarnya ini tuh sudah telat upload ya kalau udah budgetnya, tapi tak apalah ya, mungkin masih ada yang baru mau belajar juga ya, jadi kita sama-sama belajar juga ya. Oke. Nah, yang ngomong-ngomong masalah dompet tadi nih, sama nih seperti Bunda juga, di dompetnya sudah kempes dan sudah irit-irit banget rasanya ya teman-teman. Jadi ini tuh kemarin sudah Bunda pisahin gitu kan uang 2000-annya, sisa uang belanjaan gitu, terus alhamdulillah dapat rezeki lagi. Bunda tuh dapat uang 2000-annya, cuman belum Bunda masukkan gitu. Dan sekalian juga nih Bunda mau sekalian cek-cek dompet ataupun binder kecil ini tuh biasanya dompet yang biasa Bunda bawa-bawa kemana-mana, jadi lebih biar gampang dan praktis gitu aja teman-teman. Cuman kan bawa dompet kecil seperti ini, dan juga teman-teman bisa masukkan kartu-kartu yang dibutuhkan, bisa masuk ke dalam dompet ataupun binder seperti itu ya teman-teman. Karena kan masih banyak juga ya teman-teman yang masih bertanya soal dompet ataupun binder-binder kecil seperti ini tuh untuk nabung gitu ya. Nah, seperti biasa linknya sudah Bunda deskripsikan ya di link box deskripsi. Oke. Nah, ini juga Bunda mau sekalian kumpulin uang 2000-an receh nih teman-teman. Jadi kalau kembalian uang receh itu nggak dibayarin begitu aja ya teman-teman, terletak ataupun tergeletak di mana aja, tapi di sini itu Bunda kumpulin. Nah, biasanya kan teman-teman banyak juga nih cerita soal susahnya untuk kumpulin ataupun untuk bayar parkir juga nih teman-teman. Nah, kan kalau misalkan Bunda pribadi ya teman-teman, untuk cara meminimalisirnya itu dengan cara uang jajan itu kan kita sudah buat budget ya teman-teman tiap bulannya gitu. Kita sudah punya budget jajan istri, jajan anak, jajan apapun ya tadi. Jadi uang jajannya itu diambil ataupun dipakai uang dari situ teman-teman, dari budget uang yang sudah kita buat, yang sedangkan untuk parkir nih teman-teman. Nah, inilah manfaatnya kita kumpulkan uang receh juga, misalnya 200 perak, 500 perak, 1000 rupiah. Ya mungkin bila ada uang 100 200 rupiah itu juga disolatif dijadikan satu dan terkumpul jadi 1000 rupiah gitu teman-teman. Jadi kan akhirnya uang recehnya itu kan bisa digunakan dan bisa bermanfaat untuk parkir dan lain sebagainya seperti itu. Nah, uang recehnya juga dapat berguna sehingga dapat lebih memudahkan kita juga ya untuk dapat menabung challenge 2000-an gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut karena kemarin itu kan nabung uang recehnya itu kan sudah selesai ya untuk challenge keempatnya. Alhamdulillah ini Bunda mau nabung lagi, mulai lagi dari awal untuk keempat kalinya Bunda mau nabung challenge 2000-annya gitu. Jadi Bunda pakai template yang sudah tersedia, bisa juga teman-teman buat sendiri juga ya, sebagian Bunda buat sendiri juga. Dan bagi yang mau beli silahkan, memang template yang sudah ada juga bagi teman-teman yang nggak mau ribet gitu ya. Dan yang seperti biasa nih, link pembeliannya ada di box deskripsi ya teman-teman, seperti itu. Nah, kenapa sih harus memakai template seperti ini? Kenapa sih gitu ya? Kenapa nggak harus ditabung aja, masukin ke dalam celengan gitu misalkan, nggak ribet dan nggak perlu dicoret-coret gitu, atau nggak perlu diwarna-warna gitu, seperti itu ya. Nah, mungkin di sini tuh ya, mungkin semua orang memiliki atau menyukai dengan caranya yang berbeda-beda seperti itu. Dan mungkin ada yang lebih menyukai gaya ataupun cara yang simple-simple aja dan misalnya langsung dimasukkan ke dalam celengan aja gitu. Harus ada juga yang nggak mau ribet ya di gambar-gambar gitu. Nah, kita kembalikan lagi kepada orang tersebut, kita harus menghargai bagaimana cara mereka seperti itu ya. Intinya lakukanlah sesuatu yang membuat ataupun menurut kita nyaman ya, dan happy ataupun enjoy gitu. Kalau misalnya kita enjoy pakai cara kita sendiri, why not gitu ya, kenapa enggak gitu ya teman-teman. Cuman kan kalau Bunda suka sendiri ya, suka ataupun nyaman seperti ini ya, jadi yang dirasakan kita tuh senang dan enjoy untuk menjalani
mewarnainya seperti itu. Karena menurut Bunda nih pribadi ya, kalau mewarnai itu membuat kesenangan tersendiri gitu, kayak membawa pengaruh positif aja gitu, apalagi kalau kita bisa nabung sendiri gitu ya, walaupun nabungnya receh gitu ya teman-teman. Dan sekarang juga banyak sekali ya template-template ataupun template-template nabung gitu ya, juga lebih memudahkan dan kita juga mungkin senang lagi ya untuk menabungnya, membuat kita termotivasi lagi aja dan semangat lagi gitu. Karena mewarnai juga kan mewarnai satu template aja kerasa seneng gitu, akhirnya aku bisa nabung juga nih seperti itu ya, walaupun nabungnya masih receh gitu kan, tapi ya itulah salah satu cara bentuk nabung kita itu dibawa enjoy dan nyaman aja seperti itu. Karena kan ada juga ya karena gak ada unsur perasaan yang membuat kita itu malas untuk menabung gitu ya. Pokoknya pilih-pilihlah metode-metode yang menabung yang menyenangkan buat kita ya teman-teman. Nah oke, lanjut kita mau ke bagian anggaran pada bulan Februari ya teman-teman. Ya meskipun telat ya teman-teman, tapi tak apalah ya teman-teman, barangkali masih ada yang sama-sama dapat belajar lagi ya, karena kemarin anggaran pada bulan Januari masih alhamdulillah masih stabil-stabil aja ya. Qadarullah ya teman-teman, pada bulan ini tuh banyak banget pengeluaran yang memang harus Bunda keluarkan. Jadi akhirnya di bulan ini tuh Bunda ada sedikit tambahan pengeluaran, tapi pada dasarnya sama seperti di bulan lalu ya teman-teman. Itu tuh banyak budget ataupun banyak kategori yang ada tambahan dan pengurangan. Nah seperti ini tuh fungsinya tuh kita tuh membuat budget yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan. Mungkin kita bisa geser-geser sesuai dengan kebutuhan masing-masing ataupun prioritas masing-masing gitu ya teman-teman. Tapi kali ini tuh Bunda untuk bagian nabung atau saving, biasanya itu kan pas awal gajian ya, biasanya langsung ditabung sekitar 5% sampai dengan 10% pendapatan ditabung. Tapi qadarullah untuk di bulan ini tuh harus ada yang dikurangi gitu. Jadi untuk bulan Januari ini tuh Bunda skip dulu aja ya untuk nabung, tapi mungkin nabungnya dari pendapatan sampingan Bunda ya. Ya meskipun gak banyak dan meskipun ada rezeki nih, nanti bakal ditabung dari hasil pendapatan dari Bunda sendiri gitu loh teman-teman. Ya intinya mudah-mudahan rezeki kita tuh berapapun pendapatan kita dapat belajar lebih bijak lagi untuk dapat mengelola keuangannya gitu ya. Selain belajar lebih bijak menggunakan uang, belajar menahan, belajar mengontrol keinginan kita, belajar lagi untuk memilih dan memilah mana kebutuhan dan mana keinginan kita gitu. Nah seperti itu loh teman-teman. Nah baik, ini kita lanjut untuk termasuk untuk dari Bunda sendiri ya teman-teman. Oke baik, seperti biasa untuk kategori budgeting yang biasanya Bunda pakai yaitu menjadi beberapa bagian, 3 bagian, yaitu menjadi 3 bagian. Pertama itu adalah kewajiban yang tadi yaitu orang tua, listrik, wifi seperti biasa ya, dan seperti biasa nominalnya masih sama seperti bulan yang lalu. Dan selanjutnya untuk kebutuhan pokok dan di sini juga tetap ya sama pengeluaran setiap bulannya teman-teman, dan Bunda dijadikan satu aja supaya tidak kelupaan ya teman-teman. Seperti itu ya, seperti biasa kebutuhan pokoknya yaitu belanja lauk pauk, belanja mingguan, belanja bulanan, susu saka, kebutuhan anak, popok anak, beras, gas dan galon ataupun bensin seperti itu. Nah jadi di sini tuh ada beberapa kategori dan semacamnya ya, Bunda pisahkan menjadi beberapa kategori selama kewajiban terus dibayarkan supaya tidak supaya tidak kelupaan gitu ya teman-teman. Jadi dipisahkan dulu nih menjadi satu persatu seperti itu. Dan menurut Bunda cara kayak gini tuh paling membantu banget ya, paling efektif banget selama yang Bunda jalani dan metode yang pernah Bunda jalankan selama ini ya. Nah kalau memang kewajiban kita sudah dipisahkan nih menjadi beberapa kategori seperti ini, insya Allah nggak bakal ada yang terlewatkan dan kelupaan gitu ya teman-teman. Jadi nanti pada saat pendapatan ataupun gajian kita sudah ditangani dan kita bayarkan dulu kewajiban dan setelah itu nanti sisanya baru dipakai untuk kebutuhan yang lainnya. Nah dan jangan sampai tertukar ya teman-teman, uangnya malah dipakai untuk kebutuhan dulu, buat jalan-jalan, shopping, buat beli ini dan itu, tapi ternyata kita lupa ya bayar kewajiban yang memang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jadi lebih baik kita dahulukan dulu kewajibannya ya teman-teman, dan untuk kebutuhannya itu nanti ya setelah sesuai dengan budget ataupun anggaran yang ada. Oke. Nah dari sini tuh
Nah, dan ini tuh untuk tambahan anggaran ataupun alokasi tambahan ya teman-teman. Dan untuk fungsinya sendiri dapat juga untuk membantu pos-pos yang lain juga, memang ada pos-pos yang urgent seperti itu. Nah, di sini juga terdiri dari sosial, dari dana darurat, dari jajan, dari hiburan seperti itu. Dan di sini juga dari budget ataupun dari anggaran yang ada tuh teman-teman. Dan kalau untuk Bunda sendiri nih kategorinya nggak banyak-banyak ya teman-teman ya, pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing di rumah ya teman-teman. Dan untuk Bunda juga buat budget ataupun anggarannya agak diperbaharui ya teman-teman, diperbaharui dari bulan sebelumnya, karena kan seperti yang Bunda sampaikan kalau sekarang itu budget sedang berkurang ya teman-teman. Jadi di sini tuh banyak yang press banget dan banyak berdoa lah pastinya. Setiap kita membuat anggaran itu selalu berdoa dan doakan ya semoga anggaran itu semuanya selalu aman, selalu lancar, selalu berkah dan masih tetap terkendali sampai gajian dan gajian berikutnya. Dan semoga ya nggak ada yang boncos dan menghutang ke sana kemari ya gitu ya teman-teman. Amin amin ya Allah alamin. Dan semoga teman-teman juga ya anggarannya yang sudah dibuat semoga tetap aman sampai akhir bulan pastinya. Nah, buat teman-teman nih yang masih belum bikin budget untuk kebutuhan kebutuhan keuangan keluarganya, coba dulu deh dengan cara yang sederhana, yang paling sederhana dan gampang banget, dan bisa ngikutin cara Bunda juga ya. Yang paling sederhana banget metodenya seperti ini. Jadi kalau misalnya sudah terima gaji nih, disitulah kita saving ataupun tabung terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kalau misalnya nggak bisa nih ikut challenge nabungnya gitu, ya minimal kita itu belajar nabung pada saat awal gajian aja deh. Jadi kalau misalnya kita bisa nabungnya itu uangnya ya, kalau nggak bisa dipegang gitu ya, uang cash gitu misalnya, bisa kita simpan uangnya itu di rekening aja ataupun di bank gitu dengan rekening yang berbeda ataupun terpisah dari rekening gajian, supaya nggak keliru ya ataupun tidak tercampur dari dan terlihat beberapa nominal yang memang sudah terkumpul, yang memang sudah kita pisahkan seperti itu. Nah, setelah bisa nabung nih teman-teman sekitar 5 sampai 10, 15 sampai 20% dari nilai gajian. Nah, baru nih setelah itu kita tulis ataupun catat semua kewajiban-kewajiban rutin yang memang harus kita bayarkan, dan catat semua dan catat dan jangan sampai ada yang diterlupakan. Baru deh nih itu yang kita tunaikan setelah kita dapat gajian seperti itu. Nah, dan sisanya dari gajian ini tuh baru kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari ataupun operasional kehidupan kita ya, untuk masak misalnya, untuk membeli sayuran, untuk bahan makanan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari situ baru kita sesuaikan budget ataupun anggarannya dari sisa gaji yang sudah kita jalankan ya, untuk kewajibannya dan untuk tabungannya di awalnya gitu ya teman-teman. Jadi gimana teman-teman, sudah mau memulaikah? Yuk kita sama-sama belajar ya. Nah, oke, sekian dulu videonya dan sharingnya dari Bunda, dan mohon maaf masih banyak kekurangan ya dari video ini. Bunda maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.